Secara harafiah, arti kata dari cakra rahayu kancana, yakni cakra berarti kuasa atau penguasa atau pemimpin, rahayu berarti keselamatan atau keberkahan. Nah ini ada, candinya itu berbentuk teratai, bunga teratai. Sementara bunga teratai ini kan lebih identik dengan agama Buddhis. Komplek percandian agama Buddha yang tertua di Pulau Jawa. Kita belum bicara seluruh Indonesia, tapi di Pulau Jawa saja sudah tertua. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendapati gambar simbol. Setiap simbol ini mempunyai arti dan makna yang berbeda. Simbol adalah gambar yang biasanya melambangkan pesan tertentu. Di Tatar Sunda, terdapat beberapa kerajaan besar yang ternyata memiliki simbol, seperti contohnya Tarumanegara, Galuh, dan Pajajaran. Seperti apa simbol kerajaan-kerajaan tersebut? Bagi kamu yang tertarik, silakan simak vlog berikut. Sebuah simbol atau lambang seperti bunga membentuk tanda plus atau mirip mata angin dengan lingkaran kini terlihat pada sejumlah tempat strategis di Ciamis. Simbol atau lambang tersebut konon merupakan peninggalan kerajaan Galuh. Lambang ini ternyata ada pada Prasasti Kawali I dan Prasasti Kawali VI yang ada di situs Astana Gede Kawali. Diketahui prasasti ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Galuh. Prasasti ini menggunakan bahasa dan aksara Sunda Kaganga dan berfungsi sebagai tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Maharaja Prabu Niskalawastu Kancana. Simbol itu bernama Cakra Rahayu Kancana. Secara harafiah, arti kata dari Cakra Rahayu Kancana, yakni cakra berarti kuasa atau penguasa atau pemimpin, rahayu berarti keselamatan atau keberkahan, kancana berarti emas atau kemuliaan. Ini menunjukkan bahwa simbol tersebut juga melambangkan harapan akan keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat. Sementara makna dari simbol ini adalah berdaun bunga 3 helai berbentuk bunga padma atau erata, dimaknai sebagai Tritangtu Dibuana atau Karaman Karesian Karatuan. Masalah simbol yang ada di Prasasti Kawali, di mana sebelum menulis sesuatu, ini ada simbol lingkaran, cakra, kemudian 3 seperti trisula. Itu artinya kalau bulat itu kan sesuatu yang sempurna, buana. Nah, kalau 3 trisula itu tritangtu. Nah, sistem pemerintahan, sistem tradisi itu berdasarkan tritangtu di bumi dan tritangtu di buana. Ini sistem itu ada di mana? Ada di dalam naskah. Baik naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, baik Amanat Galunggung, maupun fragmen cerita Parahyangan. Sementara 4 daun bunga dengan garis pusat di tengah diartikan sebagai papat kalima pancer, dimaknai sebagai 4 penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan, atau dalam bahasa Sunda disebut sebagai kaler, kulon, kidul, dan wetan. Lalu 4 unsur alam yang berarti adalah api, air, angin, dan tanah, atau dalam bahasa Sunda adalah sene, cai, angin, dan tanah. Dan berpusat di tengah sebagai puser atau pancer yang dimaknai dengan titik pusat peradaban. Sementara lingkaran dimaknai sebagai buana panca tengah, buana artinya alam dunia, panca artinya 5, dan tengah adalah pusat. Jadi garis yang 4 itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu melambangkan 4. Bulat ini adalah kesempurnaan. Jadi 4 kali 5 adalah yang kesempurnaan. Nah, kesempurnaan ini bisa terjadi, bisa tercapai kalau kita melaksanakan ajaran Tritangtu di bumi atau Tritangtu di buana. Rama, Resi, Ratu. Satu pikiran, satu perkataan, perbuatan. Baik, benar, jujur, dan lain-lain. Selalu dikemas dengan 3 unsur kalau kita ingin mencapai sebuah kesempurnaan. Saat ini dijadikan identitas budaya Tatar Galuh serta menjadi simbol spirit dalam berkebudayaan. Pemaknaan tersebut berdasarkan pada kesepakatan sesepuh Galuh. Memang hingga saat ini tidak ada literasi secara spesifik dan masih bisa multitafsir. Makanya sekarang
lambang itu dijadikan salah satu simbol daripada Kabupaten Ciamis, karena di Kabupaten Ciamis ini banyak peninggalan-peninggalan Kerajaan Galuh, satu di Karangkamoyan, satu di Astana Gede, Kawali. Simbol Galuh ini pun juga bukan hanya ada di Tatar Sunda. Saya pernah menemukan simbol ini pun juga dipakai di Kerajaan Makassar, terutama di Goa dan Bone. Sehingga di sini ada hubungan apa simbol ini antara Kerajaan Sunda dengan kerajaan yang ada di Makassar. Lambang Candi Jiwa adalah bentuk bunga padma atau bunga teratai pada bagian atas candi. Candi Jiwa juga memiliki denah struktur melingkar di bagian tengahnya yang diduga merupakan bekas stupa atau lapik patung Buddha. Candi Jiwa merupakan salah satu peninggalan arkeologis dari masa peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Ada simbol teratai. Nah, justru simbol teratai ini agak aneh. Ini Batu Jaya ini sebuah candi yang diperkirakan abad ketiga dan abad keempat di zaman Tarumanagara. Nah, ini ada candinya itu berbentuk teratai, bunga teratai. Sementara bunga teratai ini kan lebih identik dengan agama Buddhis. Nah, apakah Nusantara ini merupakan satu istilahnya pertemuan budaya dan agama yang ada di seluruh dunia? Karena tadi ada Hindu, ada juga Buddhis, ada juga agama lokal, yaitu agama Sunda Wiwitan atau Islam Sunda. Nah, ini pun juga perlu diteliti, apalagi di sana di Batu Jaya ini bukan berbentuk batu, tetapi berbentuk bata, tapi kerasnya seperti batu, sehingga harus mungkin pakai sistem pemanasannya itu yang ribuan derajat agar bisa sekeras batu yang bentuknya seperti bata, tapi bata yang besar-besar. Dan itu ditenggarai merupakan candi yang termasuk terbesar di Indonesia, karena ada 46 candi di sana, itu di sekitar area luas 500 meter ya, yang panjangnya itu antara 20-25 meter ke 25 meter luas candinya itu. Tapi baru direlokasi hanya 2 candi, yang lainnya belum direlokasi. Hasil penelitian Balai Arkeologi Jawa Barat mengungkap terdapat 62 candi dan sejumlah peninggalan seperti arca, manik-manik dan banyak artefak lainnya. Berdasarkan penelitian para arkeolog dan pernyataan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang, Candi Batu Jaya diperkirakan dibuat pada abad keempat Masehi. Tentu ini merupakan karya seni budaya bangsa kita pada masa itu yang patut dibanggakan. Komplek percandian agama Buddha yang tertua di Pulau Jawa. Kita belum bicara seluruh Indonesia, tapi di Pulau Jawa saja sudah tertua. Candi ini seperti jelas dari identifikasi ciri-cirinya dan sebagainya itu menunjukkan ciri agama Buddha Mahayana. Ya, ini jejak kebudayaan bener. Itu. Tapi kebudayaan tahun kapan? Ya, tradisinya setua-tuanya abad 5. Karena batu telapak itu ditemukan di Prasasti Tarumanagara. Abad 5. Kalau abad 5 masuk akal. Karena di sini kan Galuh purbanya. Ada satu simbol lain yang menyolok, yaitu telapak kaki. Hampir di semua prasasti yang ada di Tatar Sunda dan Galuh, dari mulai zaman Tarumanagara sampai Pejajaran, ada telapak kaki. Yang mana ini tidak ditemukan di prasasti-prasasti lain yang ada di Nusantara, kecuali nanti ditemukan yang baru. Pertama, di zaman Tarumanagara, prasasti Purnawarman ada telapak kaki. Juga di batu tulis di zaman Sibaduga Maharaja ada telapak kaki. Kemudian juga di Kawali juga ada telapak kaki. Jadi semenjak Tarumanagara sampai Kerajaan Pajajaran, telapak kaki ini seperti menjadi ciri khas. Kenapa
justru ini menjadi satu simbol di Tatar Sunda. Saya pernah diskusi dengan Prof. Agus Aris Munandar bahwa telapak kaki ini menandakan adanya satu teritori kekuasaan. Bahkan di Galunggung pun juga ada ditemukan. Dan di daerah-daerah lain juga katanya di Cakrabuana juga ada telapak kaki. Dan kebanyakan telapak kaki ini justru di Tatar Sunda. Dan yang kedua, selain sebagai salah satu bentuk bahwa pernah berkuasa seorang raja di tempat tersebut, juga merupakan salah satu ciri wanci yang ada di dalam amanat Galunggung, bahwa seorang raja itu harus mempunyai tapak yang paling sempurna. Dan tapak yang paling sempurna ini ternyata bukan tapak berpuasa di dalam gua kemudian hanya sekedar berdoa, tapi tapak yang paling sempurna bagi manusia Sunda adalah yang paling banyak tatapakanana. Tatapakan ini dalam arti karyanya. Dan karya terbesar di Tatar Sunda, sebagaimana pernah kita bahas, adalah membuat parit. Dan kemudian simbol yang ketiga adalah ditemukan juga di Bogor, yaitu telapak kaki gajah. Nah, ini pun juga melambangkan sebuah keperkasaan. Itu merupakan simbol dari Raja Purnawarman, yang mungkin kalau gajah ini pun juga bisa kita temukan di daerah Jawa seperti Erlangga juga ada simbol gajah. Nah, di Sunda pun juga di sini hanya di Sunda berupa telapak kaki. Dan memang di Sunda pun juga masalah gajah ini pun juga menjadi kendaraan yang paling dibanggakan sebagai kendaraan kerajaan. Makanya kendaraan kerajaan di Sunda namanya itu naga liman paksi. Kalau naga sudah jelas itu berbentuk ular. Tapi kalau liman ini kan artinya itu gajah. Kalau paksi itu artinya burung. Jadi bagaimana gajah berbentuk ular yang bisa terbang. Nah, sekarang pun juga peninggalan-peninggalan kerajaannya itu, yaitu kereta kencananya itu ada di Keraton Cirebon maupun di Keraton Sumedang Larang. Namanya naga liman paksi. Nah, itu beberapa arti-arti simbolik daripada prasasti-prasasti yang ada di Tatar Sunda. Namun ada lagi satu simbolik yang sampai saat ini pun juga tidak bisa dipecahkan, yaitu salah satu batu tulis yang ada di Ciaruten, Bogor, batu tulis besar. Itu sampai sekarang belum bisa ditemukan apa artinya. Ya mungkin di daerah-daerah lain juga punya simbol-simbol, mari kita pecahkan apa sebetulnya sehingga bisa berguna buat kehidupan di masa kini. Terima kasih, atur nuhun. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton.